Nabi mengatakan begini, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan akan menimpa kalian, walakin akhsha, akan tetapi aku takut antub satu alaikumud dunya, kalau harta dunia ini dibukakan seluas-luasnya untuk kalian, sehingga kalian berlomba-lomba banyak-banyakan harta sebagaimana umat-umat terdahulu melakukannya, dan kalian binasa sebagaimana umat dahulu juga dibinasakan oleh Allah. Kesimpulan dari hadis riwayat Bukhari ini, Nabi itu tidak takut kalau kita miskin, tapi Nabi khawatir kalau umat Islam itu kaya raya. Karena kekhawatiran itu sangat beralasan sekali. Banyak orang yang dulunya rajin ibadah, rajin pengajian, rajin baca Quran, setelah disibukkan oleh hartanya, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada itu dalam kehidupan nyata? Ada. Dan kenyataan itu pun didukung oleh dalil. Nabi mengatakan, idza tabaya'tum bil inah, jika kalian berjual beli dengan sistem riba, wa raditum bizzar'i, dan kalian sibuk dengan tanam-tanaman, sawah, ladang yang subur, wa akhadtum adnabal baqari, kalian disibukkan dengan peternakan, dengan perdagangan, dengan harta kalian, sallatallahu alaikum dhulla, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, la yanzi'uhu ankum, kehinaan, kekalahan itu tidak akan dicabut oleh Allah, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Begitu. Jadi ada orang yang disibukkan dengan tanamannya, dengan peternakannya, dengan perdagangannya, sehingga dia melupakan misi utama hidup di dunia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, muncul pertanyaan, boleh nggak umat Islam jadi orang kaya? Boleh apa tidak kira-kira? Boleh, tapi bersyarat. Ada syaratnya. Syaratnya apa? Tarji'u ila dinikum, kalian harus kembali kepada agama kalian. Orang kaya boleh, tetapi kekayaannya tidak membuat dia lalai dari beribadah kepada Allah. Kekayaannya tidak membuat dia sombong. Kekayaannya tidak boleh membuat dia jadi bakhil seperti Qarun. Qarun saat ditanya, kenapa sampeyan ini kok kaya raya? Hartanya banyak sekali. Ya, perhiasannya, duitnya dikumpulkan dalam gudang, dikunci, kuncinya saking banyaknya digotong oleh orang-orang yang kuat, yang perkasa, tidak kuat. Baru kuncinya itu, belum isi gudang hartanya. Apa kata Qarun? Innama utitu min ilmin indi, saya diberi harta yang banyak itu karena saya pinter, karena saya pandai cari duit. Kata Allah, fa khasafna bihi, maka kami tenggelamkan Qarun, wa bidarihi, dengan seluruh istana dan hartanya, al-ardo, ke dalam bumi. Maka kalau ada orang nemu emas setelah macul dapat duit, dikiranya itu harta Qarun. Padahal Qarun hidupnya di Mesir. Kok hartanya sampai ke Bali, sampai ke Lombok, sampai ke Jawa? Oh, mungkin ada terowongan rahasia gitu. Ya itu silahkan saja. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah boleh umat Islam menjadi orang kaya, tetapi syaratnya dia harus tetap menuntut ilmu agama, beribadah kepada Allah, dan mempergunakan harta tadi untuk li'i'la'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penyakitnya orang kaya itu biasanya nggak mau ngaji. Sudah ente, jangan nyuruh anak ngaji, jangan nyuruh anak ke masjid, pokoknya kegiatan masjid saya yang nanggung. Pengajian butuh duit berapa tuh? 10 juta ini tak bayar, tapi tolong jangan suruh saya ngaji, saya nggak ada waktu untuk ngaji. Itu penyakitnya orang kaya. Penyakitnya orang miskin, sergap ngaji, tapi suka berkeluh kesah. Aduh ya Allah, kalau saya kaya ngaji enak, nggak mikir utang ya Allah, nggak usah
mikir kontrakan kalau saya kaya raya. Saya ada temen dulu ngontrak rumahnya itu, belum punya rumah. Dia bilang begini, Ustadz, saya itu cita-citanya nggak muluk-muluk, punya rumah satu di perumahan itu yang kecil, itu saya udah cukup. Karena sekarang itu saya bisa bayar kontrakan, itu mikirnya bulan depan saya bayarnya gimana, nggak tenang Ustadz ibadah itu. Nah sekarang dia udah punya satu rumah di perumahan elit, udah punya mobil, punya motor. Itu cita-citanya sudah lain lagi. Ya, pengen punya 2 rumah, pengen punya 3 rumah, 2 mobil, 3 mobil terus. Makanya Imam Syafi'i menasihatkan kepada kita dalam bait syairnya yang terkenal, Inna lillahi ibadan futana. Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Talaqud dunya wa khaful fitana. Hamba Allah yang cerdas ini menceraikan dunia karena takut fitnah. Bukan berarti harus jadi orang miskin, enggak. Hartanya di tangannya, akhirat di hatinya. Dia tidak menjadikan dunia sebagai ambisinya yang paling tinggi. Banyak orang itu saat bangun tidur yang dipikir duit, saat bangun tidur yang dipikir rumahnya. Ini keramiknya sudah jadul, harus saya ganti, pintunya harus saya ganti, harus diperlebar. Itu yang menyibukkan pikiran dia. HP saya harus ganti. Jarang kita itu bangun tidur, wah hafalan saya udah berapa ya, 1 juz. Wah tahun depan harus tambah lah 1/10 juz bisa. Menghafal 3 ayat, lupanya 10 ayat. Atau dia, wah tahun depan saya sudah harus berangkat umroh, saya harus nabung. Jarang Pak. Rata-rata target yang menyibukkan pikiran kita sehari-hari adalah target dunia. Nah orang-orang yang cerdas itu dia menceraikan dunia. Wa khaful fitana, karena takut dengan fitnah dunia. Nadharu fiha falamma alimu, mereka merenungkan, memikirkan hakikat kehidupan di dunia ini. Falamma alimu, tatkala mereka sudah tahu, annaha laisat lihayyin watana, dunia ini bukan tempat tinggal kita yang abadi loh. Kita ini nggak akan lama di dunia ini. Saya udah 40 tahun, kayak kemarin baru lahir. Berapa jatah usia saya yang tersisa? Nabi mengatakan a'maru ummati ma baina sittin, usia umatku itu antara 60 wasab'in dan 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik, dan sedikit yang bisa melampaui usia 70.